sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, ibu-ibu hadirat sekalian jamaah majelis taklim Rabu sore yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sekarang melanjutkan tentang sholat-sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Mengiringi di sini dalam arti yang sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Sekarang sampai di ar-rawatibul muakkadah. Betul itu ya, wilayah. Yang ghairul muakkadah. Ar-rawatibul muakkadah itu sholat sunnah rawatib yang sifatnya sangat dikuatkan. Kenapa disebut muakkadah? Karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah dari riwayat para sahabat, dari cerita-cerita para sahabat, kemudian dalam riwayat hadis yang kemudian jadi hadis, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah muakkadah ini. Demikian juga ibadah-ibadah sunnah lain, ibadah sunnah lain yang sifatnya sunnah muakkadah itu berarti Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Ibu tahu kurban, Bu? Tahu kurban? Kurban itu setiap setahun sekali bulan Dzul Hijjah kurban. Kalau korban lain lagi. Kalau korban ibu tiap hari korban perasaan bisa juga korban ya, korban yang lain-lain. Kalau ini kurban yang disyariatkan oleh Rasulullah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Memang Rasulullah setiap tahun pasti korban. Namanya sunnah muakkadah. Ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang tidak wajib.
Sunnah muakkadah meskipun tidak wajib, Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Hukumnya tetap tidak wajib, tapi memang sangat dikuatkan. Demikian juga rawatib yang 10 rakaat kemarin, ini namanya rawatib yang sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh Bu? 10, 2 rakaat sebelum subuh 2 ya, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib 8. 2 rakaat setelah isya 10. Itu saya yakin ibu-ibu udah semua ya Bu? Udah dengar semua maksudnya? Minggu kemarin tahu ngamalinnya mah kapan aja lah. Yang penting yang wajibnya. Tapi setidaknya ilmu itu bisa nempel kalau kita amalin. Kalau kita nggak amalin pasti gampang hilangnya. Nanti ditanya sama orang atau nanti ada pelajaran, perasaan kemarin udah lupa lagi aja. Kenapa lupa? Karena nggak pernah diamalin. Tapi kalau diamalin pasti nempel, melekat itu terus. Karena emang amalan ibu sebelum subuh pasti 2 rakaat, sesudah dan sebelum zuhur pasti 2 rakaat, sesudah maghrib pasti 2 rakaat, sesudah isya pasti 2 rakaat. Terus begitu tiap hari, hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua. Kalau ibu amalin terus nempel. Ini namanya sunnah muakkadah yang kalau kita amalkan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah memang tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ini sunnah muakkadah yang jumlahnya 10 rakaat. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dalam sholat itu ada banyak fadilahnya, ada banyak keutamaannya. Antara lain ketika kita sholat, saat seorang yang sholat ruku, itu dosa-dosanya dari pundaknya gugur berjatuhan. Dosa-dosa yang sebelum sholat, ibu tadi sebelum sholat pernah dosa, misalnya kurang ikhlas atau ngedumel dalam hati, ya Allah gini amat ya, kayaknya utang gali lubang tutup lubang mulu hidup, pernah ngedumel gitu. Padahal iman kepada qada qadar, iman kepada ketentuan Allah kan wajib. Mau itu baik, mau itu buruk, ketetapan Allah, takdir, itu kita harus ridho. Tapi ngeluh, nah yang dosa-dosa yang seperti itu insya Allah bisa gugur ketika kita sholat. Waktu ruku gugur tuh, dari badan kita, dari pundak kita itu gugur dosa-dosa kita. Bu pernah dengar nggak dosanya yang gedebruk gitu waktu ruku? Nggak kedengeran? Iya nggak kedengeran, emang namanya dosa kan gaib. Gaib sama pahala juga gaib. Kalau pahala nggak gaib kelihatan, ibu-ibu pulang dari sini repot pasti, pulang pengajian pasti repot, kudu sewa lalamuk. Buat ngapain? Buat bawa pahala. Tapi pahala sengaja nggak ditampakkan, memang sifatnya gaib. Begitu juga dosa, dosa yang jatuh, dabruk gitu, dosa yang jatuh ketika sujud, ketika ruku, gugur semua berjatuhan dari tubuh orang yang sholat, ini nggak kelihatan. Itu fadilah sholat yang kita lakukan, baik sholat wajib, fardu maupun sholat sunnah, itu bisa menghapus ibadah-ibadah, menghapus dosa-dosa lantaran ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, sunnah rawatib yang muakkadah itu ada 10. Berikut ini adalah sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rawatibu ghairul muakkadati hiya rak'atani qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-asri wa rak'atani qabla al-maghribi wa rak'atani qabla al-isya'i. Rawatib ghair muakkadah, salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang ghair muakkadah,
yang tidak dikuatkan atau yang tidak dikukuhkan. Artinya kadangkala Rasulullah meninggalkan ini, kadangkala Rasulullah nggak mengerjakan yang 20 ini, yang jumlahnya 12 ini. Kadangkala Rasulullah tidak mengerjakan, maka disebut ghairu muakkadah. Ini apa saja? Yang pertama, hiya adalah rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, itu satu ada yang muakkadah, satu lagi ada yang ghairu muakkadah. Kalau kita laksanakan semuanya berarti 4-4, artinya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Yang 2 rakaat itu muakkadah, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Kalau ingin kita laksanakan semua sholat tengah hari atau sholat di siang bolong itu semuanya jumlahnya ada berapa tuh? Ada 22 rakaat. 22 rakaat kalau pakai sunnah semua, yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. 22 yang dimaksud 22, 8 rakaat sebelum, maaf 4 rakaat, bukan, belum, nggak sampai 22, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ditambah zuhur 4 lagi, berapa Bu? 8 tambah 4 rakaat setelah zuhur berapa? 12 rakaat. Kalau kita laksanakan semuanya, zuhurnya ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya. Qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Ini kalau kita laksanakan yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Tapi kalau kita mau belajar yang muakkadah aja dulu, takut kapok. Kok salah sih kapok-kapok, capek Ustaz, banyak banget, mana gerah banget lagi. Takut kapok ya pelan-pelan. Berarti yang muakkadah dulu, yang muakkadah, yang qobliyah dulu. Yang qobliyah, yang muakkadah dulu, yang qobliyah 2 rakaat saja. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat saja. Tapi kalau sudah terbiasa dan pengen kita tambah lagi, maka boleh 2 rakaat ditambah jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Ini 2 tambahan lagi, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah maksudnya 4 rakaat qobliyah asar sebelum sholat asar. Sholat sunnah dulu berapa rakaat? 4 rakaat, namanya qobliyah asar, qoblal asri. Ini juga sunnah ghairu muakkadah. Kadangkala Rasulullah melaksanakan, kadangkala Rasulullah meninggalkannya. Wa rakaatani qoblal maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Wa rakaatani qoblal isya, dan 2 rakaat sebelum isya, qobliyah isya dan qobliyah maghrib. Ini ghairu muakkadah. Nah, secara umum ibu-ibu, semua sholat ada qobliyahnya. Apa Bu? Semua sholat ada qobliyahnya. Tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Karena asar sama subuh nggak ada ba'diyahnya. Tapi semua sholat ada qobliyahnya. Walaupun ada qobliyah yang sifatnya ghairu muakkadah, seperti qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar, ini ghairu muakkadah. Meskipun ghairu muakkadah tetap ada. Jadi semua sholat ada qobliyahnya, tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Sabda Rasulullah SAW, baina kullil adanaini sholatun. Setiap jeda antara azan dengan qomat ini pasti ada sholatnya. Artinya dari hadis ini memang semua sholat itu ada qobliyahnya. Antara azan dengan qomat, maka kita disunahkan melaksanakan qobliyah. Lebih-lebih yang muakkadah seperti qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ini muakkadah. Nah, sebisa mungkin antara azan dengan qomat kita qobliyah dulu. Ini antara 2 sholat
ini pasti antara dua azan. Maksud saya azan, dua azan di sini istilah yang disebutkan Rasulullah bainal adzanaini, antara dua azan maksudnya azan dan qomat. Karena memang sunnahnya orang yang azan itu, orang yang qomat itu adalah orang yang azan, Bu. Yang azan dia lagi nanti yang qomat. Jadi jangan gantian. Kalau yang qomat, kalau yang azan emang si Zaid misalnya, maka yang qomat Zaid juga, jangan nyuruh yang lain. Kalau yang azan awalnya si Ahmad, maka yang qomat Ahmad juga, jangan gantian. Memang sunnahnya seperti itu. Dan biasanya seorang muazin, seorang yang azan, yang nanti juga dia qomat, kalau mau qomat, istilah lainnya, istilah aslinya itu iqamah. Istilah aslinya iqamah. Kalau dia mau qomat, itu harus minta izin dulu sama imam. Mam, gimana mam? Lanjut ke imam. 86 boleh baru. Kalau sudah boleh, baru boleh. Kalau sudah diizinkan oleh imam, baru boleh qomat. Jadi harus nunggu persetujuan dari imam. Atau disuruh sama imam. Udah qomat? Kalau imam udah bilang udah qomat udah. Nah, jadi aturannya seperti itu. Yang qomat adalah dia yang tadi azan. Dan ini sesuai dengan petunjuk imam atau izin dari imamnya. Nah, sekarang kadang-kadang nggak ada imamnya, imamnya ditungguin nggak datang-datang, tahu-tahu udah bunyi tit, Bu. Ibu tahu kalau musola nggak? Itu bunyi itu kalau udah qomat. Kalau ada waktunya qomat biasanya tit, bunyi itunya, bunyi jam yang ada itunya, alarm waktu sholatnya, waktu sholat, kemudian waktu qomat. Jadi 4 menit lagi menjelang qomat untuk disediakan untuk waktu qobliyah dulu, itu biasanya bunyi. Udah sampai bunyi, imamnya belum datang juga. Jadi terjadi kelangkaan imam. Ini antara dua sholat pasti ada qobliyahnya. Walaupun ada yang qobliyah fir muakkadah, seperti qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, dalam melaksanakan ini, dalam melaksanakan sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun ba'diyah, maka kita harus meniatkan, harus niat dalam hati saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati harus ada usolli qobliyah atau ba'diyah, harus disebutkan itu, harus ada. Nggak cukup menyebutkan usolli sunnata zuhri misalnya begitu, nggak cukup. Jadi harus ada sebutan qobliyah atau ba'diyahnya. Usolli ba'diyatal isya, harus seperti itu. Usolli qobliyatal isya. Jadi ada penyebutan qobliyah atau ba'diyah. Ini diharuskan karena niat, faidahnya antara lain adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Tanpa niat maka nggak ada bedanya. Saya tanya sama ibu, qobliyah maghrib sama ba'diyah maghrib bentuknya sama nggak bu? Sama nggak bentuknya? Sama. Maka untuk membedakannya niat. Oleh karenanya harus disebut usolli qobliyatal maghrib. Dalam hati kita tuh harus ada maksud hati atau harus ada bersitan hati dalam benak kita. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, hatinya harus usolli qobliyataz zuhri, usolli ba'diyataz zuhri. Kalau ba'diyah maghrib juga begitu, usolli qobliyatal maghrib, usolli ba'diyatal maghrib. Harus ada penyebutan usolli dan harus ada penyebutan qobliyah atau ba'diyah. Karena faidah niat antara lain adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Sebab kalau tidak niat maka jadi sama antara qobliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib. Kecuali untuk sholat yang tidak ada ba'diyahnya. Ada sholat, tadi saya sampaikan semua sholat ada qobliyahnya, tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Ada sholat yang tidak ada ba'diyahnya. Apa bu? Sholat apa? Subuh dan asar. Kalau subuh dan asar boleh ibu sebut usolli sunnataz zuhri, boleh ibu sebut usolli sunnataz zuhri. Kenapa? Karena udah nggak mungkin keliru yang dimaksud dengan zuhri, subhi, usolli sunnataz subhi.
Karena udah nggak bakal keliru kalau disebut sunnatal subhi itu pasti qobliyah, karena nggak ada ba'diyah subuh. Begitu juga usolli sunnatal asri, kalau disebut sunnatal asri, sunnah asar itu pasti qobliyah asar, karena nggak ada ba'diyah asar. Ini yang perlu saya sampaikan tentang niat. Harus ada usolli, harus ada nama sholatnya. Usolli itu artinya maksud aku sholat, sajaku. Kalau orang Kebayoran gitu wilayah. Kalau sini apa? Umi, sajaku juga ya? Sama, sajaku. Itu kit zaman old. Kalau kayak Nubus kan masih baru-baru ini. Tahu ngerti sajaku apa enggak, Bu? Sajaku dulu. Sajaku. Kalau kit zaman now nggak tahu, sajaku paling aku sholat begitu doang, atau niat aku sholat. Nggak tahu kalau Bu Ilai ngajarin anak-anak gimana tuh? Arti sholat maksudnya arti niat. Sajaku juga. Oh, sajaku juga. Berarti di iya anak-anaknya awet. Dikasih tradisi yang lama juga. Sajaku sholat itu usolli harus disebutkan, dan harus menyebutkan nama sholatnya. Menyebutkan nama sholat, ini nama sholat qobliyah zuhur, ataukah ba'diyah zuhur, ataukah ba'diyah isya, dan seterusnya. Nama sholat harus disebutkan. Ini tentang niat. Kemudian tentang surat-suratnya. Surat yang dibaca dalam sholat sunnah rawatib, baik muakkad maupun ghair muakkad, ini sholat suratnya surat 2 qul atau 2 ikhlas, yaitu kuliah dan kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Gampang apa gampang, Bu? Gampang, itu saya tahu, gacuan Ibu. Pokoknya sholat apa, pokoknya kuliah mal karena memang bagus. Kuliah dan kulhu ini 2 surat yang disebut sebagai surat 2 ikhlas. Suratul ikhlas ini 2 surat ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Artinya murni, nggak ada campuran. Kalau emas murni berapa karat, Bu? Nggak ada yang punya emas apa? Ya, kalau suaminya Jawa emas 24 karat, itu nggak ada campurannya, murni. Begitu juga ikhlas, memurnikan ibadah, memurnikan tauhid kita, itu namanya ikhlas. Kita murnikan ibadah kita biar ikhlas, maksudnya biar ikhlas, jangan ada campuran. Kita sholat pengen dilihat Allah juga, tapi pengen dilihat sama suami juga jangan. Kalau sama suami pengen dilihat juga, namanya sudah ada campuran di situ. Namanya kalau sudah ada campuran nggak ikhlas lagi. Nah, 2 surat kuliah dan kulhu disebut 2 surat ikhlas karena memurnikan. Kuliah ini untuk memurnikan ibadah kita. Ibadah kita, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Artinya sembahyang kita, sholat kita, ibadah kita ini hanya untuk Allah. Kuliah disebut surat ikhlas, yaitu untuk ikhlasul ibadah, untuk mengikhlaskan ibadah kita, sholat kita, sedekah, puasa, semua hanya untuk Allah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan mempersembahkan ibadah-ibadahku, sedekah, sholat dan lain sebagainya kecuali kepada Allah. Namanya ikhlas, memurnikan semuanya hanya untuk Allah. Ini kuliah disebut sebagai ikhlas. Di nama lain surat Al-Kafirun, nama lainnya adalah surat ikhlas, yaitu ikhlas yang ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah. Kulhu yang namanya al-ikhlas. Kulhu disebut sebagai al-ikhlas. Ini ikhlasul tauhid, yaitu memurnikan tauhid, memurnikan keesaan kita. Kita mengesakan Allah dalam surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dia adalah Allah ahad, yang maha satu. Allahus samad, Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Artinya kita benar-benar mengesahkan Allah. Semua permohonan kita hanya kepada Allah. Semua kesulitan kita hanya kita curahkan kepada Allah. Semua hanya kita kirimkan kepada
Allah saja kesulitan keluh kesah, jangan dibikin status. Kesulitan keluh kesah sih jadiin status, apalagi diupload di IG. Biar tahu semuanya, followersnya ada 1000 tahu semua kalau lagi berantem sama suami, repot. Keluh kesah semuanya hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid, memurnikan tauhid kita. Tempat bergantung kita ya cuma satu, Allah. Udah nggak ada tempat bergantung lain. Tempat kita berkeluh kesah ya cuma Allah, hanya Allah. Namanya ikhlas tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun atau al kafirun namanya ikhlas ibadah, memurnikan ibadah. Kulhu atau al ikhlas disebut dengan ikhlasul tauhid, yaitu mengikhlaskan tauhid, mengikhlaskan akidah kita bahwa kita hanya pada Allah saja kita bergantung. Allah lah satu-satunya Tuhan. Nah, 2 surat ini bagus. Jadi nggak apa-apa ibu pakai gacuan itu, nggak usah diubah. Emang udah bagus. Dalam sholat sunnah rawatib maupun dalam sholat sunnah rawatib yang muakkadah maupun ghair muakkadah, maka suratnya ini yang dianjurkan 2 surat ini, Qul-ya dan Qul-hu. Walaupun ada yang beda. Yang beda itu ba'diyah isya dengan ba'diyah isya dengan qobliyah subuh. Ba'diyah isya hendaklah ibu baca kuliah dan Qul-hu. Satu riwayat ada juga yang menyebutkan hendaklah membaca 2 alam, 2 surat alam. Yang pertama alam nasroh, rakaat pertama. Rakaat yang kedua alam taro. Qobliyah subuh juga begitu. Qobliyah subuh baiknya, bagusnya sebagaimana qobliyah yang lain, kuliah dan Qul-hu. Tapi ada riwayat lain Rasulullah mengajarkan selain itu Rasulullah juga baca 2 alam, alam nasroh dan alam taro. Rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Apal bu alam nasroh? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat pertama. Rakaat kedua alam taro. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh membaca 2 alam, man qara'a bi alam wa alam aminallahu min alam. Barang siapa yang sholat membaca 2 surat alam, maka Allah akan amankan dari alam. Alam di sini maksudnya penyakit. Fi dalikal yaum. Karena alam itu dalam bahasa Arab artinya penyakit. Tapi surat alam di sini memang biasa Al-Ikhlas disebut sebagai Qul-hu, Al-Kafirun disebut sebagai Qul-ya. Terus An-Nas disebut sebagai apa, Bu? Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga Alam Nasyrah, Alam Taro disebut sebagai surat alam. Alam Nasyrah dan Alam Taro. Barang siapa yang membaca 2 alam dalam 2 rakaat sholatnya, maka akan Allah jaga dari segala penyakit di hari itu. Jadi dijaga seharian dari semua penyakit, nggak bakal kena. Nah, satu lagi ulama mengatakan kalau kita ingin menggabungkan 2 riwayat atau 2 yang diajarkan Rasulullah, kemudian dari Rasulullah diajarkan pada para sahabat dan sampai kepada kita. Kalau kita ingin menggabungkan antara surat alam yang 2 ini dengan kuliah, bagaimana? Boleh. Jadi qobliyah subuh itu suratnya 1 rakaat 2. Begitu juga ba'diyah isya suratnya 1 rakaat 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min rakaat pertama. Rakaat pertama langsung baca Alam Nasyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa idza wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Jadi 1 rakaat 2 surat. Nanti bangun rakaat kedua baca Fatihah sebagaimana biasa.
Waladhdallin amin. Baca alam tara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai tarmihim bi hijaril misjid faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangan ruku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini mujarrab. Mujarrab itu proof, terbukti. Ini terbukti orang yang mengamalkan ini, mengamalkan dua surat ini. Rakaat pertama baca alam nashrah dan kuliah, rakaat kedua baca alam taro dan kulhu. Ini akan Allah jaga dari penyakit dan dari kejahatan musuh-musuhnya. Kalau ibu baca ba'diyah Isya, maka Allah jaga mulai dari jam 8 itu salat Isya sampai subuh. Allah jaga dari penyakit dan dari musuh-musuh itu. Ada yang macam-macam, ini kayaknya warung rame mulu, ada yang dikirim apa, paket COD. Maka ibu nangkalnya nggak usah datang ke dukun, nggak usah datang kemana-mana, nggak usah datang ke ustadz juga. Ustadznya lagi ini healing. Nggak usah datang, pakai sendiri aja. Baca alam taro, alam nashrah rakaat pertama sama kuliah. Kemudian rakaat kedua alam taro sama kulhu. Ba'diyah Isya. Maka sepanjang malam Allah akan jaga dari penyakit dan dari kejahatan musuh-musuhnya. Baik musuh yang lewat depan, berani lewat jalan depan, atau musuh lewat jalan belakang. Jalan belakang itu maksudnya dia pakai bantuan hal-hal gaib, tetap Allah jaga tuh. Begitu juga orang yang sholat qobliyah subuh membaca dua surat ini, membaca 4 surat jadinya. Qobliyah subuh membaca rakaat pertama alam nashrah, rakaat pertama alam nashrah dan kuliah, rakaat kedua alam taro dan kulhu. Maka akan Allah jaga dari penyakit seharian. Subuh berarti siang sampai nanti ketemu lagi malam, itu Allah jaga dari penyakit dan Allah jaga dari kejahatan musuh-musuhnya. Itu udah jadi benteng, udah jadi pelindung. Insya Allah kalau ada yang niat buruk, kalau ada musibah juga, insya Allah orang yang ngamalin ini akan Allah jaga. Ini mujarrab, Bu. Mujarrab itu artinya terbukti, udah terbukti diamalkan oleh para ulama, dan semua ulama ini menyatakan betul ini sudah terbukti secara eksperimen, sudah terbukti secara mujarrab bahwa ini benar-benar menjadi pelindung orang-orang yang mengamalkannya. Nah, qobliyah subuh, ba'diyah Isya ini jangan sampai ditinggal. Kalau kita belum bisa semuanya, minimal itu qobliyah subuh, ba'diyah Isya, jangan ditinggal. Suratnya apa, Bu? Surat pertama, dua surat apa? Alam nashrah dan rakaat pertama alam nashrah dan kuliah. Rakaat kedua alam taro dan kulhu. Nah, itu diamalkan, insya Allah Allah jaga. Kalau ba'diyah ya Allah jaga semalaman, ba'diyah Isya. Kalau qobliyah subuh Allah jaga seharian nanti dari penyakit dan juga dari kejahatan-kejahatan musuh kita. Kemudian dalam qobliyah ba'diyah ini, dua surat ini memang yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan insya Allah bisa menjadi tameng atau benteng untuk kita. Tentang qobliyah dan ba'diyah. An-nawafilu ghairur rawatib. Ini sholat sunnah yang sifatnya mengiringi sholat fardu sudah selesai, yaitu sholat qobliyah atau ba'diyah. Nanti ada sholat sunnah yang lain, ada sholat sunnah yang kita kenal sebagai duha, ada sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu sunnah juga, tapi bukan rawatib. Rawatib artinya mengiringi. Adapun duha, tahajud ini bukan yang mengiringi fardu. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.